أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته ونور أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم بحمد آباء معرفتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أصحاب الفadilah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pemirsa Aba Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarramun para wakil takin saya mursyid mata'anallah bituli hayatihim keluarga besar sirna rasa ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan apa yang dibahas oleh Kiai Haji Dr. Asep NIM yang terakhir Muhsin yang Abah tuliskan dalam huruf alif ihsan. Abah Anu menjelaskan dalam kitab Miftahus Sudur ada 3 marhalah liwusuli ilallah untuk sampai kepada Allah. Yang pertama makom syariah. Makom syariah itu hanya sibuk secara fisik, sibuk bagaimana takbir, suaranya pakai ngeden Allah. Kadang-kadang main kejar-kejaran kaki karena harus rapet. Sholat harus rapet. Kaki kita dikejar pak. Segini sibuk dengan zohirnya saja. Ini makom syariah. Syariah kalau bahasanya sesi digenar makom ibadah raga. Makom yang kedua, marhalah yang kedua yang dikatakan oleh Abah Anom adalah marhalah iman. Salatnya bukan hanya raga saja, hatinya juga ikut. Zikirnya bukan hanya lisan saja, tapi hatinya juga ikut zikir. Khusyuk, banyak orang mendefinisikan makna khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu sambil menangis. Bismillah, namun kenapa nangis? Ini kabur. Belum tentu orang belum tentu orang yang nangis khusyuk adalah memahami ayat Al-Quran, belum tentu juga. Alhamdulillah kita berguru dengan waliullah sultanul awliya. Kita nih murid yang kalau bahasanya Dr. Sudul Anwar masih OTW jadi orang bener. Bukan nggak bener, masih OTW. Yang benar itu guru mursyid udah. Apa yang benar? Kita masih OTW jadi orang ikhlas. Yang muhlis abah. Semua kita sedang belajar dengan abah. Nih sampah-sampah yang sedang dibikin diolah oleh abah. Daur ulang, maka sampah jangan menghina sampah yang lain. Sama-sama.
ibadah sudah bermain hati. Khusyuk bukan memahami saja. Ketika kita belajar dengan Sultanul Aulia, wali Allah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini orang memahami, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus empong aja, jangan nyampe. Tunjukkan kepadaku jalan yang dilalui oleh orang yang istiqomah. Karena jalan yang dilalui oleh orang yang istiqomah membekas dan bisa kita ikuti dari belakang. Bukan istiqomah maknanya ikatan suami itu rawahu Kiai Wahyu. Istiqomah ikatan suami takut diantaranya Kiai Nur. Ketuanya dia. Saya wakil ya. Sekretarisnya nggak lupa. Ini ibadah makom iman. Kalau Siti Jenar menamakan sudah cipta, sudah ibadah cipta. Puncaknya adalah makom ihsan. Inilah yang dijelaskan dalam kitab Fadhailus Syukur Ihsan. Makom tertinggi. Kalau makom syariat melaksanakan ibadah dengan raga. Kalau makom toriko, tadi dijelaskan oleh Dr. Asep antara toriko dengan syariat. Bedanya apa? Toriko adyaku minas syariat. Jalan toriko lebih sempit daripada jalan syariat. Lebih sempit, lebih sulit, tapi lebih cepat. Maka kalau syariat gak perlu pakai mursyid, bisa. Tapi kalau toriko harus pakai mursyid. Godaannya juga beda. Kalau jalan tempat ramai, jandanya pakai pakaian. Iya, pakai baju, jilbab. Kalau jalan yang kecil, jandanya lagi mandi di kali. Banyak tipu-tipuan. Maka kalau orang toriko nggak pakai mursyid nggak bakal bisa. Ada istilahnya kampung setan kan, ada kampung jurik ada pasar jurik ada. Itu yang tahu guru mursyid. Jangan ke sana. Atau nanti aja biar kuat dulu. Nggak apa-apa teori, nggak apa-apa, praktek yang ntar. Ini toriko. Ihsan makom apa? Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Saya ingin mengatakan cara membacanya. Ini dipraktekkan dalam Al-Quran, waqaf wal ibtida. Ternyata waqaf dan ibtida itu mempengaruhi makna. Makna ihsan yang dijelaskan oleh Abah itu luar biasa. Kalau toriko itu bagaimana kita memerangi penyakit hati. Nih toriko nih, makam toriko. Menghilangkan kesombongan, menghilangkan keujuban, maka menghilangkan kedengkian. Ini makam toriko. Jangan sampai tetangga beli NMAX, kita beli parang. Itu dengki. Ini makom toriko. Kalau makom ihsan lebih berat lagi, Pak. Lebih berat lagi. Maka tidak akan mungkin orang sampai ke makom ihsan tanpa melalui guru mursyid. Apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana cara melihat Allah? Fa illam takun sakka waqaf. Fa illam takun taroh. Kalau engkau ingin merasa melihat Allah, basirahmu bisa melihat Allah. Dan ini sudah Allah jelaskan. Zikir hofi itu bersama dengan Allah.
Kalau bersama dengan Allah ngapain diem-dieman? Enggak. Bahkan Abah mengatakan orang yang ikhwan, yang bertalqin zikir, yang menghidupkan zikir hofi ketika membaca ila hadratin Nabi sudah berada di hujrah syarifahnya Rasulullah, sudah berada bersama dengan Rasulullah. Pakai apa? Bukan pakai kaki, bukan pakai tangan, tapi pakai hati. Syaratnya apa? Fa'ilam takun, kalau kamu sudah tidak ada dalam dirimu, kalau kamu sudah tidak ada dalam dirimu, tarahu, maka engkau akan bisa melihat Allah. Kalau keakuan kita sudah hilang dalam diri kita, udah nggak ada akunya lagi, yang ada dia. Siapa dia? Gurumu. Kamu pinter, bukan aku yang pintar, tapi guruku yang pintar. Akunya udah hilang. Wah, kamu luar biasa bisa mengumpulkan jamaah begitu banyak. Bukan aku yang ngumpulin, tapi dia. Siapa dia? Gurumu. Akunya hilang. Ketika akunya sudah hilang, tarahu, maka engkau bisa masuk kepada makom ihsan. Ketika beribadah sudah merasa bersama dengan Allah. Inilah yang dikatakan Al-Hallaj, Al-Mansur Al-Hallaj. Ternyata beliau itu muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi wafat 289 Hijriah. Kalau Al-Mansur Al-Hallaj meninggalnya dipotong kepalanya, dihukum mati 309 Hijriah. Apa yang beliau katakan? Wa fi fana'i wa fi fana'i wajadtu anta wa ra'aitu rabbi bi nuri qalbi wa qultu man anta wa qala anta. Kata Al-Hallaj, dalam kefanaanku hilanglah diriku, sudah tidak ada aku lagi, akunya sudah hilang. Dalam keadaan itu wajahku anta, aku bisa melihat Allah. Ketika aku melihat Allah binuri qalbi, dengan hatiku, dengan cahaya hatiku, wa qultu man anta, siapa engkau? Wa qala, berkata Allah, anta, aku adalah kamu. Kenapa? Sudah tidak ada diri kita semua. Ikhwan sering bertanya, Ustaz, saya melihat Abah, kenapa kok percis saya ketika percis melihat Abah tadi dokter Yaya, Profesor Yaya ngomong tadi, ya Allah, apa kayak Abah Anon? Emang Abah udah nggak ada dari dulu, sudah tidak ada diri Abah, semuanya Abah Abah sudah tidak merasa mulia karena yang Abah punya kemuliaan Abah nggak merasa pinter karena kepintaran Abah adalah kepintaran Abah. Inilah makom ihsan. Cukup sini, nanti pusing banyak ilmu nanti dari Abah. Tanggal 8 Januari manakib di mana? Abah sampai memberikan maklumat sebelum gempa, sebelum di Cianjur dioyak-oyak. Kata Abah, ikhwan harus hadir, kalau nggak punya ongkos jalan kaki. Orang Bandung jalan kaki, Habib dan mana Habib kan? Nggak punya duit, jalan kaki. Sampai seperti itu Abah. Sampai mengatakan derajat sholat di Istiqlal beda dengan sholat di itu sebelum sekarang rame Pak, Masya Allah. Kalau kita ngikutin WA nggak bisa ketelan makanan Pak. Nanti kalau misalnya di Lembang terjadi gempa, Bandung hancur, Jakarta hancur, Jakarta bawah kan kontrakan belum laku kan.
Masya Allah, 8 Januari, momen yang luar biasa. Kira-kira hadir nggak? Hadir nggak? Alhamdulillah panitia sudah siap semuanya. Abah Jaga telah mengutus Buya Tata, Ustaz Tata, ikutin prosedur. Jadi Pak, izin kemanapun diladenin Pak. Polsek kita kejar, Polda kita kejar, sampai kalau jin majin iprit izin kita kejar. Kita di prosedur agama dan negara, semuanya kita pakai semuanya. Tinggal mohon doa semuanya. Semoga dengan keberkahan guru agung kita 8 Januari 2020, 3 tahun depan, selamat tahun depan, terlaksana manakib. Dan dari subuh, sebelum subuh zikir la ilaha berkumandang di Masjid Istiqlal. Merdeka semuanya dari gempa, dari corona, dari apapun, dari banjir, dari istri ngambek pun. Allahumma waffiq ila qawli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.